Di tanah Jawa yang syarat akan sejarah dan misteri, berdiri megah sebuah kompleks candi yang tak lekang oleh waktu. Prambanan. Di balik keindahannya yang menjulang tinggi, tersimpan sebuah kisah cinta, ambisi, dan kutukan yang abadi. Sebuah legenda yang hingga kini masih hidup dalam setiap batu yang terukir. Pada masa itu, kerajaan Prabu Boko berdiri dengan kekuatan dan kekuasaan yang ditakuti. Sang raja dikenal sebagai sosok yang keras dan tak segan menggunakan kekuatan demi mempertahankan tahtanya. Namun di balik kekuasaan itu, takdir perlahan mulai bergerak menuju kehancuran yang tak terelakkan. Di tempat lain, seorang ksatria sakti bernama Bandung Bondowoso datang dengan kekuatan yang luar biasa. Ia bukan hanya seorang pejuang, tetapi juga pemilik kemampuan gaib yang melampaui manusia biasa. Kedatangannya bukan tanpa tujuan, melainkan untuk menantang kekuasaan yang ada. Pertempuran pun tak terhindarkan. Dua kekuatan besar saling berhadapan, mengguncang tanah dan langit di sekitarnya. Dentuman senjata, debu yang berterbangan, dan amarah yang memuncak menjadi saksi pertempuran yang menentukan takdir kerajaan. Pada akhirnya, kekuatan Bandung Bondowoso tak terbendung. Prabu Boko pun tumbang, dan bersama jatuhnya sang raja, runtuh pula kekuasaan yang selama ini berdiri kokoh. Namun kemenangan ini justru menjadi awal dari kisah yang jauh lebih rumit. Di tengah kehancuran itu, Bandung melihat seorang putri yang begitu memikat, Roro Jonggrang. Kecantikannya membuat Bandung jatuh hati, dan tanpa ragu, ia mengungkapkan keinginannya untuk menjadikannya istri. Namun, Roro Jonggrang yang menyimpan kecerdikan dalam hatinya, memberikan syarat yang tampak mustahil. Ia meminta Bandung membangun 1000 candi dalam satu malam, berharap tugas itu tak akan pernah selesai. Tanpa gentar, Bandung menerima tantangan itu, yakin pada kekuatan yang ia miliki. Dengan kekuatan gaibnya, Bandung memanggil makhluk tak kasat mata untuk membantu membangun candi. Satu persatu candi berdiri dengan cepat, melampaui batas kemampuan manusia biasa. Melihat hal itu, Roro Jonggrang mulai diliputi rasa cemas dan takut. Ia pun menyusun rencana licik, memerintahkan para dayang untuk menciptakan suasana pagi sebelum waktunya. Api dinyalakan, suara ditimbulkan, dan ayam pun berkokok, membuat malam terasa seperti telah berakhir. Bandung mulai menyadari ada yang tidak beres. Cahaya yang muncul bukanlah fajar yang sesungguhnya. Kemarahannya pun memuncak ketika ia sadar telah ditipu. Ia menghadapi Roro Jonggrang, menuntut penjelasan atas tipu daya yang dilakukan. Dengan suara penuh kekuatan, Bandung mengucapkan kutukan sebagai balasan atas pengkhianatan itu. Perlahan, tubuh Roro Jonggrang membeku, berubah menjadi batu yang tak bernyawa. Roro Jonggrang kini menjadi candi ke-1000, melengkapi tugas yang hampir sempurna. Bandung berdiri terdiam, menyadari bahwa kemenangan ini justru meninggalkan penyesalan. Suasana menjadi hening, tak ada lagi suara, hanya sisa kisah yang tertinggal. Bandung pun pergi, meninggalkan tempat itu bersama kenangan dan takdirnya.
Candi Prambanan berdiri megah, menjadi saksi bisu dari kisah yang tak terlupakan. Waktu terus berjalan, namun kisah itu tetap hidup dalam ingatan masyarakat. Cerita tentang Roro Jonggrang diwariskan dari generasi ke generasi. Patung sang putri tetap berdiri, abadi dalam keheningan batu. Matahari terbenam, bayangan candi memanjang, seolah menyimpan rahasia masa lalu. Dan hingga kini, legenda itu terus mengingatkan bahwa kecerdikan tanpa kejujuran dapat membawa akibat yang tak terelakkan.